Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama kakak Ridwan, NIM 253, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari Universitas PGRI Yogyakarta. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, pada kesempatan kali ini kakak akan menyampaikan materi pada tema 1 yaitu organ gerak hewan dan manusia, dan pada subtema 1 yaitu organ gerak hewan di pembelajaran ke-1. Baiklah, sebelum masuk ke materi, di sini kakak akan berikan waktu kepada kalian 5 menit untuk membaca terlebih dahulu. Sembari membaca, kakak akan mengecek kehadiran kalian. Yang pertama, Abdul Covid ada. Yang kedua, si Corona Firdaus ada. Yang ketiga, Loki Don ya ada. Kemudian ini Karentina, kembar ya. Karentino yang mana? Karantina yang ya. Selanjutnya Didi Rumaja. Oke. Susi Tangan. Oke. Maskeria Mahaldi ya ada. Hana Sanitizer ada di pojok. Covinda 19 ya ada. Desinfektan ya, alhamdulillah berarti hari ini masuk semua ya. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama yaitu dengan membaca teks bacaan tentang organ gerak hewan dan manusia, siswa dapat menyebutkan alat gerak hewan dan manusia dengan benar. Yang kedua, dengan kegiatan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara tepat. Yang ketiga, dengan menulis, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara beruntut. Yang terakhir yaitu dengan berdiskusi, siswa dapat menyebutkan pengertian, fungsi, dan cara menentukan ide pokok secara percaya diri. Nah, setelah selesai membaca, mari kita simak bersama-sama teks bacaan yang ada pada buku kita masing-masing. Di sini kakak akan membacakan, tolong diperhatikan ya. Yaitu, hari Minggu adalah hari libur sekolah. Namun demikian, menurut Edo, hari Minggu bukanlah hari yang harus dilewatkan begitu saja. Sejumlah rencana telah dia persiapkan, mulai dari memenuhi ajakan Benny untuk berlatih berenang, menemani Lani membeli buku, hingga pergi ke kandang kelinci. Dari sejumlah rencana tersebut, Edo memilih untuk pergi ke kandang kelinci. Setelah membantu ibu membersihkan rumah, Edo pamit untuk berkunjung ke rumah Pak Rudi. Nah, Pak Rudi adalah peternak kelinci yang sukses di kampungnya. Kandang kelincinya sangat luas, terletak di perkarangan belakang rumah. Pak Rudi sedang sarapan di serambi belakang rumah dekat kandang kelinci. Serambi itu terbuka sehingga pemandangannya sangat luas, udara juga dapat leluasa masuk. Selesai sarapan, Pak Rudi mengajak Edo melihat-lihat kandang kelinci. Edo senang sekali. Dia melihat kelinci meloncat-loncat saling kejar-kejaran. "Kamu terlihat senang sekali, Edo," kata Pak Rudi. "Benar, Pak Rudi. Saya senang memperhatikan kelinci-kelinci yang lincah meloncat ke sana kemari," jawab Edo. "Memang demikian, Edo. Kelinci dapat meloncat-loncat dan berlari seperti tidak pernah lelah karena memiliki organ gerak yang kuat," kata Pak Rudi. Nah, ini merupakan gambar percakapan antara Edo dan Pak Rudi di kandang kelinci. Mereka terlihat sangat asik sekali berdialog. Mari kita amati dialog mereka. "Pak, lucu ya kelinci-kelinci itu, bulunya lebat dan gerak-geriknya lincah. Kenapa kelinci bisa meloncat dan berlari dengan lincah seperti itu ya, Pak?" "Benar, kelinci bergerak dengan lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya.
Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia. Tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Oke, baiklah, selanjutnya mari kita perhatikan teks bacaan organ gerak manusia dan hewan. Nah, kalian tadi sudah membacakan organ gerak manusia dan hewan. Di sini kakak akan bertanya, apa sih ciri dari makhluk hidup? Ada yang tahu? Ya, benar. Salah satu ciri dari makhluk hidup yaitu bergerak. Nah, secara umum, gerak dapat diartikan yaitu berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Nah, makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, gerak pada manusia dan hewan itu menggunakan organ gerak yang tersusun atas sistem gerak. Nah, organ gerak berguna untuk apa saja, ada yang tahu? Ya, benar, yang pertama itu untuk berjalan, yang kedua itu untuk berlari, benar. Ketiga, melompat, benar. Kemudian meloncat, benar. Memegang, ya. Yang keenam, menggali, ya, benar. Kemudian yang ketujuh apa lagi? Memanjat, benar. Kemudian berenang, ya, benar, dan masih banyak lagi lainnya ya. Nah, pada dasarnya organ gerak pada hewan dan manusia itu memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada hewan dan manusia ada dua macam. Ada yang tahu apa aja? Ya, benar, yang pertama yaitu alat gerak pasif atau berupa tulang, dan juga alat gerak aktif atau berupa otot. Nah, kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Nah, di sini kakak ingin tanya, mengapa tulang disebut alat gerak pasif? Ada yang tahu? Covid mau jawab? Ya, baiklah, di sini kakak akan menjelaskan ya mengapa tulang itu disebut alat gerak pasif, karena tulang itu tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Nah, tanpa adanya alat gerak aktif yang memengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun tulang merupakan alat gerak pasif, namun tulang juga mempunyai peranan yang sangat besar dalam sistem gerak pada hewan dan manusia. Nah, yang kedua kakak ingin tanya lagi, mengapa otot disebut alat gerak pasif? Ada yang ingin menjawab? Ya, baik, di sini kakak akan menjelaskan ya, mengapa otot itu disebut alat gerak pasif, karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Nah, pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Nah, selanjutnya mari kita berlatih. Teks berjudul organ gerak manusia dan hewan yang telah kakak bacakan tadi terdiri atas 5 paragraf. Masing-masing paragraf tersusun dari ide atau gagasan pokok ditambah dengan kalimat-kalimat pengembang. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Nah, berikut ini merupakan contohnya, yaitu pada paragraf 1. Nah, pada paragraf 1 dapat diketahui bahwa ide pokoknya yaitu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, sedangkan untuk kalimat pengembangnya yaitu secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Nah, untuk selanjutnya itu paragraf 2, 3, 4, dan 5 silakan kalian kerjakan sendiri di rumah ya. Minggu depan dikumpul dan akan kakak koreksi. Nah, di halaman berikutnya yaitu ada perintah kembangkan ide-ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Nah, di sini ada yang pertama yaitu ide pokoknya organ gerak terdiri atas 2 macam. Nah, untuk paragrafnya misal seperti ini. Organ gerak manusia dan hewan terdiri dari 2 macam, yaitu organ gerak pasif berupa tulang dan organ gerak aktif berupa otot. Nah, kedua organ gerak tersebut memiliki fungsi masing-masing dalam sistem gerak manusia dan hewan. Nah, berikutnya yaitu untuk
Ide pokok yang kedua dan ketiga juga menjadi tugas kalian untuk dikerjakan di rumah ya. Baiklah, sebelum kakak mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang masih belum jelas tentang materi kita hari ini? Ya baiklah, kakak rasa sudah jelas semua ya. Jika sudah jelas, jangan lupa tadi kakak kan memberikan 2 tugas untuk dikerjakan di rumah. Nah, tolong dikerjakan ya dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Nah, tugasnya apa aja tadi? Yang pertama? Ya benar, yang pertama yaitu menentukan ide pokok pada setiap paragraf dan beserta kalimat pengembangnya. Nah, untuk tugas yang kedua yaitu mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Baiklah, alhamdulillah kegiatan pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Sebelum kakak akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baiklah, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada salahnya kakak mohon maaf, kakak akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.